Selamat sahabat Pak Pendeta Didi Panjaitan. Selamat sahabat. Selamat sahabat Guru. Selamat sahabat Dela. Selamat sahabat Bang Semi. Selamat sahabat. Selamat sahabat Asael. Selamat sahabat Bang Willy. Mas Willy. Selamat sahabat Kak Yuliana. Selamat sahabat Silva. Dan Karona. Selamat sahabat Silva. Selamat sahabat Karona. Selamat sahabat Kak Bill. Selamat sahabat Kak. Selamat sahabat juga Kak Daniel. Oke, baik. Untuk memulai acara kita akan memulai dari lagu buka. Lagu buka dari lagu Sion, Sabda Ajaib. Dipersilahkan untuk share screen. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Baik, Sabda Hidup Kekal. Lagu buka kita bersangkutan dengan materi daripada pembahasan kita KPA malam ini. Sebelumnya, judul daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Didi Panjaitan adalah cara mudah belajar Alkitab. Tentunya kita semua yakin dan percaya tentang Alkitab ya, dengan Alkitab kita setiap hari pasti membacanya. Namun, kalau saya sendiri terkadang banyak hal yang saya belum mengerti dari membaca Alkitab. Dan nggak semuanya itu bisa saya aplikasikan, karena saya mungkin bingung untuk menginterpretasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan kali ini saya sangat tertarik ya untuk mendengarkan pelajaran kita, yaitu cara mudah mempelajari Alkitab. Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan mendengarkan sedikit lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pramuda di Jemaat Ponghok. Dipersilakan untuk di-share screen.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat Kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang kita telah dengarkan. Sebelumnya, teman-teman, saya kelupaan untuk doa buka. Maafkan saya, agak grogi. Mungkin sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang 6 hari berlalu. Kami mengucap syukur atas hari Sabat-Mu, kami boleh berkumpul di Zoom ini, kami boleh membahas sedikit lagi daripada firman-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam mulut Pak Pendeta Tuhan, agar boleh membicarakan semua firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa daripada acara ini dalam tangan-Mu saja. Amin. Baik, sekarang saat yang indah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dedi Panjaitan. Untuk waktu dan layarnya kami persilahkan. Baik, selamat hari Sabat untuk kita semua. Senang bisa bertemu dengan seluruh orang muda, anggota Kamai dan juga PA Timoho. Terima kasih sudah dikoordinir acara ini dengan baik, didesain. Dan acara kita ini adalah
lanjutan daripada transfer yang sudah dilaksanakan, yang kemarin dilakukan oleh Pemuda Advent, kemudian sekarang di Combine, PA dan juga Kamai. Kita sudah belajar banyak waktu itu dengan berbagai narasumber yang sudah kita undang mengenai bapak-bapak gereja. Nah, kemudian nanti pelajaran kita ini akan berlanjut kepada sejarah gereja Advent. Nah, tapi di antara itu dibuat materi sebagai lanjutan daripada materi yang disampaikan Saudara Rian beberapa waktu yang lalu. Ini saya pakai 2 device ya. Saya pakai yang HP untuk suaranya, untuk nanti slide-nya pakai dari laptop ya, supaya kalau ada gangguan satu nanti yang satu bisa backup. Jadi ini lanjutan daripada pelajaran yang disampaikan Saudara Rian mengenai kanon Alkitab pada waktu yang lalu. Jadi terima kasih Saudara Rian sudah memberikan pelajaran yang cukup baik. Nah, maka waktu saya katakan ya kita lanjutkan dengan satu pelajaran bagaimana kita bisa belajar Alkitab dengan baik, dengan efektif, dan lebih teratur. Maka pada sahabat ini, saya buat judulnya Cara Mudah Belajar Alkitab. Nah, saya tahu bahwa orang suka yang mudah-mudah. Orang tidak suka hal-hal yang sulit. Kalau dibuat satu iklan cara mudah untuk mendapatkan income, itu cepat itu. Orang akan tertarik, laris. Kalau sudah dikatakan cara mudah, berarti orang tidak mau yang susah-susah. Memang hidup ini kalau bisa dibuat mudah, ngapain dibikin susah, kan begitu. Prinsipnya kan begitu. Kalau bisa dibuat gampang, ngapain dibuat apa? Rumit, kan begitu. Nah, memang pada dasarnya kita ini suka yang apa? Yang mudah, ya. Dan bahkan sekarang ini orang lebih suka yang instan. Dengan yang instan, yang ya seperti Indomie ya, makanan cepat saji, diseduh, matang, makan, dan seterusnya. Tidak mau mengolah dengan bagaimana menarik, supaya nikmat itu. Orang-orang sekarang ini seringkali tidak berminat seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya sekarang banyak orang menggunakan cara-cara yang instan, yang mudah, baik untuk bisa dapat nilai, dapat gelar ya, untuk bisa dapatkan uang, harta, ya cara pintas, ya, cara mudah, dan seterusnya. Nah, sekarang ini ada banyak orang tidak mau bersusah-susah, tidak mau menggunakan intelektualnya, pikirannya untuk belajar lebih banyak, menggali lebih dalam, dan seterusnya. Nah, saya dari dulu, waktu sekolah sampai sekarang, saya tipe orang yang tidak suka yang pokoknya yang jalan pintas begitu. Kalau bisa, saya gali sendiri pribadi, cari sendiri, olah sendiri, karena ada satu kenikmatan yang bisa kita temukan dalam proses untuk apa? Mencapai mendapatkan sesuatu. Nah, ada beberapa teman-teman saya, dia ingin saja hasilnya, gitu ya. Pokoknya, saya tidak mau prosesnya, saya mau langsung hasilnya saja. Langsung terima, plot, selesai. Termasuk juga ketika mereka membuat satu paper, makalah, khotbah, seterusnya, pokoknya minta gitu ya. Wah, bagi dong begini. Ya, lalu di Google juga banyak sebenarnya materi-materi sebelumnya, tapi secara pribadi saya lebih senang untuk menggali. Saya ikuti proses itu, ada satu di sana kenikmatan sendiri, dan sesuatu yang kita bisa dapatkan dengan cara yang kita gunakan sendiri di sana. Nah, bagaimana dengan untuk
mengerti Alkitab. Apakah ada cara yang mudah? Ya kalau mau dibuat mudah bisa, dibuat sulit juga bisa. Nah, yang penting intinya adalah bahwa kita bisa mengerti Alkitab, itu saja. Bagaimanapun caranya kita bisa mengerti Alkitab dengan baik. Dan untuk mengerti Alkitab, ya kita harus belajar. Itu saja poinnya di sana. Nah, sekarang ini ada sekedar membuka wawasan kita saja bahwa sekarang ini ada satu problem yang terjadi di dalam kalangan orang Kristen, terutama dalam gereja kita. Sekarang orang tidak terlalu suka belajar Alkitab. Apalagi disuruh menggali. Maunya sudah tersedia di sana. Maka kan tidak jarang sedikit-sedikit anggota jemaat ya tanya pendeta kan begitu. Belum dia gali, sudah bertanya duluan. Jadi gali dulu, pelajari dulu, baru kalau memang sudah mentok dan seterusnya, baru kita bisa untuk bertanya kepada yang kita anggap bisa menjawab pertanyaan kita. Jadi artinya mari kita sekarang biasakan untuk belajar, karena begini, kita semua ini orang kuliahan kan, orang sekolah semuanya. Kita semua belajar mata kuliah kita di sekolah, sampai kadang-kadang kita mungkin tidak tidur dan seterusnya, untuk menggali ilmu pengetahuan yang menjadi bidang kita, jurusan kita. Dan memang harus begitu. Nah, tetapi di samping kita belajar menggali ilmu duniawi yang kita tekuni, kita harus seimbang juga, balance juga, untuk mempelajari satu buku yang namanya Alkitab dalam master daripada segala buku, buku daripada segala buku. Kita perlu juga belajar dengan tekun seperti kita belajar apa? Pelajaran kita di sekolah. Karena begini teman-teman, di gereja kita membutuhkan sekarang ini orang-orang muda, orang tua, pokoknya anggota gereja yang apa? Yang betul-betul menjadi pelajar Alkitab yang baik, yang mengerti Alkitab, yang nanti bisa mengajar, bisa berkhotbah, ya. Kalau kita punya pemahaman yang benar terhadap Alkitab sesuai prinsip penafsiran gereja kita, tentunya kami para pendeta ini bekerjanya cukup mudah, ya, tidak lagi terlalu susah. Karena untuk mencari orang untuk mengajar, bikin KPA, berkhotbah itu ada banyak stok tersedia yang bisa kita gunakan, dan itu akan menjadi berkat kemajuan bagi gereja. Nah, terus terang di satu jemaat yang pernah saya layani, dari sekian banyak anggota, hanya ada satu anggota yang betul-betul dia sangat bagus dalam mengajar, memahami Alkitab, berkhotbah. Ya mungkin itu juga adalah karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi yang membuat itu adalah dia senang belajar, dia senang membaca. Dia tidak hanya baca Alkitab, dia juga baca buku Roh Nubuat, buku-buku teologi yang lain itu, bahkan dia punya konkordans dan lain sebagainya. Ya, saya kadang-kadang saya sumbang buku sama dia supaya dia lebih banyak referensinya. Nah, jadi artinya kalau kita tidak tekun belajar Alkitab, ya kan ada dua tujuannya. Satu untuk pertumbuhan iman kita, dan juga untuk siapa? Sharing bagi yang lain. Kita menjadi pengajar-pengajar, guru-guru bagi yang lain. Nah, karena kita tadi kan kita judulnya bagaimana cara mudah belajar Alkitab. Nah, pada sesi ini saya hanya memberikan prinsipnya saja, teorinya, ya, yang sederhana. Nah, kalau kita belajar mengenai ilmu belajar Alkitab itu panjang sekali, bukunya pun itu ratusan buku. Jadi kita buat yang simpel saja karena kita ingin yang mudah. Nanti Jumat depan baru kita akan praktek, ya. Jadi teori dan praktek juga di situ. Nah, apa itu belajar? Kan kita belajar, katanya belajar Alkitab. Mari kita belajar Alkitab.
Ada kita punya buku-buku pelajaran Alkitab, pelajaran sekolah sahabat. Apa itu belajar? Belajar itu merupakan satu kegiatan untuk memperoleh ilmu, pengetahuan. Ya, ini yang pertama, memperoleh ilmu. Karena kita belajar Alkitab, maka ilmu pengetahuan akan Tuhan, ya, akan kebenaran, dan seterusnya. Nah, belajar juga merupakan sesuatu dilakukan untuk menguasai hal tertentu, ya. Jadi sebagai kita menguasai hal tertentu, ya. Jadi ada orang juga belajar dia ingin menguasai bagaimana menjadi seorang fotografer yang baik, ya dia cuma tekuni di situ, dalami di situ. Nah, beberapa ahli berpendapat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi belajar suatu proses, ingat ini proses ya, usaha ya yang dilakukan seseorang memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Ini, jadi perubahan tingkah laku. Nah, kemudian menurut Brunner, belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung bersamaan. Jadi belajar itu ada 3 proses yang berlangsung secara bersamaan. Yang pertama adalah saat kita belajar, kita apa? Memperoleh informasi baru dari yang kita pelajari. Nah, lalu kemudian ada transformasi informasi. Jadi informasi yang kita dapat itu ditransformasikan, ya. Lalu kemudian menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Jadi relevankah, diuji di sana ketika kita belajar itu, tepatkah pengetahuan ini pada masa kini dalam konteks saya dan seterusnya. Dan ketika proses seperti yang diungkapkan Brunner dan beberapa pengertian tentang belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku dengan memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman. Jadi ini adalah proses belajar. Nah, sedangkan cara itu adalah gaya, ya, jalan, usaha, metode, ya, cara. Gimana caranya? Jalannya bagaimana? Nah, itu nanti bisa kita pelajari. Cara itu banyak, ya, banyak cara. Belajar Alkitab itu tidak hanya satu, ya, seperti jalan ke Roma. Jalan ke surga cuma satu, tapi jalan belajar Alkitab itu banyak caranya, metodenya. Ada banyak orang buat metode-metodenya, ya, untuk belajar Alkitab. Nah, sekarang apa objek yang kita sedangkan pelajari? Yaitu Alkitab. Inilah yang kita pelajari, Alkitab. Buku Allah, ya, Alkitab. Alkitab ini kisah tentang kasih Allah yang maha besar terhadap manusia yang maha besar dosanya. Jadi tentang cerita tentang Tuhan itu Alkitab itu. Buku yang diilhamkan, ya kan? Diilhamkan. Itu adalah Alkitab. Kita tidak usah lagi, kita sudah tahu, ya, 66 buku, ya, 39, 27 gitu, ya. Penulisnya berapa orang, berapa tahun dan seterusnya, bagaimana diilhamkan kita sudah pahami itu di kelas baptisan, ya. Nah, jadi inilah objek yang kita pelajari, Alkitab ini. Nah, apa manfaat kita belajar Alkitab? Kan belajar itu harus ada manfaatnya. Ini dia di 2 Timotius 3:16. Seperti tadi kan proses belajar itu, ya. Bermanfaat untuk mengajar. Ya. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi perubahan tingkah laku, perubahan hidup, perubahan pikiran, paradigma, ya, dan seterusnya. Jadi dengan kita belajar Alkitab, kita berubah. Kita tahu, oh ternyata salah yang saya lakukan ini. Oh kita diajar, tadinya kita tidak mengerti, sekarang mengerti. Nah setelah kita belajar Alkitab ini, lalu kita diubahkan tingkah laku kita, dari pemarah, emosi, ya, gampang tersinggungan. Nah sekarang sudah berubah dia. Dan kita dididik dalam kebenaran. Sekarang kita hidup dalam kebenaran. Jadi inilah manfaat belajar Alkitab. Nah, tapi dalam proses belajar ini, ada prosesnya kan, yang harus kita jalani. Nah, ini yang perlu diketahui prinsip penting para pelajar Alkitab. Ini harus paham, ini harus kita tahu bahwa semua orang dapat memahami Alkitab. Semua orang. Bahkan mereka yang tidak terpelajar sekalipun. Saya coba cari kutipannya agak ketemu. Bahkan orang yang tidak bersekolah sekalipun.
orang yang tidak punya pendidikan sekalipun bisa memahami Alkitab. Ya. Lalu kemudian harus tekun belajar Alkitab. Di Kisah 17 ayat 11. Jadi tekun, rajin ya. Kalau kita tidak tekun, maka kita tidak akan bisa memahami ya Alkitab ini untuk perubahan hidup kita. Nah, belajar Alkitab meminta usaha yang sangat rajin. Ini di buku Membina Pendidikan, dan pikiran yang tekun. Laksana pekerja tambang menggali barang-barang berharga di dalam tanah. Dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, begitulah mencari harta kekayaan firman Allah. Jadi firman Tuhan ini, kitab ini ibaratnya seperti tambang. Ya, penuh di sana ada emas, mutiara, permata. Jadi kita harus membuat usaha ini yang rajin, ya, pikiran yang tekun, seperti pekerja tambang. Kenapa pekerja tambang itu sampai mau mereka menggali lebih dalam, bahkan mereka tidak takut risiko tertimbun, karena mereka tahu ada di sana yang berharga, permata. Nah, jadi kalau itu yang menjadi tujuan kita, maka kita akan tekun belajar Alkitab ini. Apapun yang kendala kita hadapi, kita gunakan waktu untuk apa? Tekun belajar. Yang kemudian memohon tuntunan Roh Kudus. Inilah bedanya belajar Alkitab. Jadi mungkin belajar yang lain mungkin ya jarang kita berdoa kan, tapi kalau Alkitab kita harus berdoa. Karena kita mengerti, karena apa? Roh Kudus yang apa? Menuntun kita. Lalu kemudian pelajari Alkitab dengan rasa hormat dan kerinduan yang suci untuk mengetahui dan mempraktekannya. Yohanes 7 ayat 17. Jadi pelajari dengan rasa hormat, dengan rasa respek, kagum, karena kita sedang mempelajari satu pengetahuan ilmu tentang apa? Tentang Tuhan ya, tentang keselamatan, kebenaran yang tidak kita temukan dalam buku-buku lain di dalam pelajaran sekolah kita. Lalu yang berikut adalah menerima Alkitab sebagai suara Allah kepada kita. Kita harus terima. Yang saya pelajari ini adalah suara Tuhan yang berbicara kepada saya. Nah, maka kita perlu mengadakan yang namanya meditasi. Meditasi itu adalah Tuhan berbicara kepada saya. Kalau berdoa itu, kita berbicara kepada Tuhan. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Tapi meditasi Alkitab itu adalah Tuhan berbicara, kita mendengar. Jadi jangan bicara terus sama Tuhan. Tapi izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Supaya terjadi komunikasi dua arah yang baik. Lalu Alkitab sendiri menafsirkan diri sendiri. Lukas 24:27 kita sudah tahu ini ya. Alkitab adalah penafsir diri sendiri. Lalu kemudian jangan menambahi atau menghilangkan dari apa yang dikatakan Alkitab. Jadi ya apa adanya dia, ya begitulah. Ya. Jangan tambah-tambahin, ya, supaya kadang-kadang hebat ditambah-tambahin atau dihilangkan karena tidak suka dengan satu ayat ini, lalu dihilangkan. Itu kebiasaan orang yang suka ngutip-ngutip satu kutipan, nggak suka dia kutipan, lalu dia dihilangkan. Lalu ini penting juga. Ada hal yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Ini prinsip yang perlu dipegang. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, jadi seperti kemarin itu di grup para pendeta itu ada satu diskusi tentang penciptaan Kejadian 1 dan 2. Jadi, ya, ada diskusi yang berkepanjangan membahas mengenai penciptaan yang tidak sepenuhnya dinyatakan Tuhan mengenai detailnya dan seterusnya. Ya, artinya apa yang tidak dinyatakan itu adalah rahasia Tuhan. Kalau kita tidak menyatakan, jangan apa? Jangan coba tafsirkan dengan sumber-sumber dari luar atau dengan kita punya pikiran sendiri. Ya,
buat dia apa adanya, Alkitab itu, supaya kita tidak kemudian mencari-cari sumber yang sebenarnya tidak ada di sana. Nah, kemudian belajar Alkitab tidak terlepas daripada menafsir itu ya. Jadi membaca Alkitab, menerjemahkan juga itu menafsir. Sering juga dikenal dengan hermeneutik. Nah, kemarin sering nanya, saya bilang judulnya jangan hermeneutik karena terlalu teknis ini. Ya, jadi buat saja belajar Alkitab karena memang ya ini adalah ilmu belajar Alkitab. Dalam bahasa Ibrani itu disebut patar itu ya. Patar itu dalam bahasa Batak patar itu terang gitu. Tapi dalam bahasa Ibrani itu patar itu adalah menafsir, artinya to interpret. Dalam bahasa Yunani itu hermeneutikos dari kata hermeneu ya. Itu diambil dari kata Hermes, yaitu nama dewa Yunani yang tugasnya membawa berita-berita dari dewa-dewa kepada manusia. Jadi dalam mitologi Yunani itu mereka punya dewa-dewa ya. Lalu ada orang yang membawa berita ya untuk menyampaikan kepada manusia dari dewanya mereka itu. Jadi ya itu dari dewa Hermes ya, diambil. Nah, dalam Kristen, dalam non-Kristen itu ada juga, mereka juga menggunakan ilmu hermeneutik tapi berbeda. Dia punya konsep penerapan ilmunya dengan kita. Nah, dalam Kristen hermeneutik itu bagian daripada ilmu teologi biblika ya. Jadi ada dua pengertian, yaitu ilmu yang menafsirkan, yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip atau aturan dalam metode penafsiran Alkitab. Jadi Alkitab ini ingin dimengerti, dipahami, lalu ada teorinya, ada prinsip yang digunakan, ada metode-metodenya, supaya apa? Mengerti Alkitab ini. Nah, kemudian hermeneutik itu kalau didefinisikan sebenarnya seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip penafsiran Alkitab. Jadi ini seni ya, seni ya kesanggupan bagaimana kita mengaplikasikan prinsip-prinsip atau metode-metode dalam menafsir Alkitab itu supaya kita bisa mengerti maksud daripada satu teks di dalam Alkitab atau perikop. Nah, lalu kemudian hermeneutik itu adalah ilmu yang pelajari prinsip penafsir Alkitab tadi sudah. Lalu juga kita dalam belajar Alkitab itu kita juga tidak terlepas dari yang namanya exegesis ya. Exegesis itu penerapan prinsip. Jadi bagaimana menerapkan prinsip ke dalam teks ketika kita belajar Alkitab. Nah, sedangkan eksposisi penguraian hasil exegesis yang dilakukan yaitu berupa khotbah atau homiletik. Nah, makanya orang exegesis suatu ayat gitu kan. Jadi prinsip-prinsip hermeneutik itu diterapkan supaya mengerti apa? Akan satu teks atau konteks dalam sebuah ayat Alkitab. Jadi intinya akses itu adalah membiarkan Alkitab itu menerangkan diri sendiri. Jadi idenya dari Alkitab. Maka yang kontra daripada eksegesis itu adalah eisegesis. Jadi itu adalah memasukkan ide saya kepada teks Alkitab. Jadi bukan ide Alkitab, tapi idenya dia dimasukkan. Makanya kemudian salah ya. Nah, tapi ketika kita belajar hermeneutik itu menafsir Alkitab tidak berdiri sendiri dia. Ada kaitan dengan ilmu yang tergabung dalam teologi biblika. Ya, jadi seperti misalnya ilmu pengantar Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama gitu ya, ilmu tafsir PL dan PB, ilmu pasal Alkitab, ada banyak ilmu-ilmu lain yang tergabung di sana ketika kita belajar ilmu hermeneutik itu. Nah, dalam ilmu teologi itu ada dibagi 3 disiplin ilmu lah kita katakan. Ada teologi biblika, itu mempelajari teks-teks Alkitab, ya. Kemudian sistematika itu berhubungan dengan mempelajari doktrin Alkitab. Nah, praktika ini adalah praktek ya, seperti homiletik ya praktikal ministry lah kalau praktika ini. Nah, jadi
hermeneutika itu bersinggungan dengan 3 disiplin ilmu di atas, dan masing-masing ini orang yang belajar ini dia punya spesialis tersendiri dia. Ya. Jadi kalau orang yang sekolah teologi di Biblika itu, sistematika itu biasanya gelarnya PhD ya, doktor filsafat. Kalau praktika itu ya kayak ya ministry seperti saya ini, master filsafat ya, itu ministry sebenarnya. Ya. Kemudian dokter ministry itu ya masuk di sini mereka praktika. Nah, kemudian ilmu belajar Alkitab itu penting untuk dipahami ya. Ya, dipahami istilahnya sesuai dengan tingkat kemampuan kita dan juga ya mungkin sekolah kita dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap orang Kristen itu harus belajar Alkitabnya, kan punya Alkitab semuanya. Nah, orang Kristen kemudian punya Alkitab tapi tidak dipelajari, ya bagaimana mau menjadi seorang Kristen yang baik? Nah, karena itu adalah firman Allah yang diinspirasikan Allah sendiri. Jadi kita harus belajar ini Alkitab ini, ya kan? Nah, karena itu berisi pengetahuan tentang Allah, karena penciptaannya dan juga rencana keselamatannya. Nah, jadi kita harus belajar. Nah, karena itu waktu kita belajar Alkitab itu memang kadang-kadang ya tidak selalu mudah karena ada gap atau jarak komunikasi yang perlu dijembatani. Ini saya kasih contoh saja. Ini ibu saya ini kan di desa, tidak pernah sekolah teologi ya, dia cuma belajar sekolah sahabat. Jadi waktu mereka belajar membaca buku Wahyu, di situ kan lambang-lambang binatang dan sebagainya. Wah, ya itu ditafsirkan dia literal bahwa binatang itu betul-betul binatang yang nanti keluar dari laut. Nah, seperti itu. Tapi dengan itu kemudian dia imannya diteguhkan. Ya itulah pemahaman dia di situ. Tapi kemudian orang yang sudah belajar dengan baik lalu menerangkan, oh ternyata itu maksudnya. Tapi ya begitulah. Ada gap komunikasi atau gap jarak yang harus dijembatani. Ada 5 gap atau jarak atau jurang yang sering dihadapi ketika kita belajar Alkitab. Yang pertama adalah gap sejarah. Alkitab ini ditulis kan sudah ribuan tahun yang lalu, ya. Dan itu bukan waktu kita. Waktu sudah ribuan tahun yang lalu kan ditulis itu. Kemudian dari segi geografi itu ya Alkitab ini kan ditulis geografinya tidak sama dengan kita sekarang wilayahnya. Ya, settingnya kan Timur Tengah ini kan kebanyakan. Nah, lalu kemudian budaya juga berbeda dengan kita. Nah, kita budayanya mungkin budaya Jawa, Batak, Manado, Sunda. Alkitab ini ya setting budaya Timur Tengah. Kemudian filosofi juga, pandangan-pandangan hidup mereka juga berbeda dengan kita sekarang ini. Dan bahasanya juga apalagi ya. Bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan seterusnya. Nah, jadi gap ini seringkali menjadi masalah. Ya. Bagaimana kita bisa memahami tulisan kuno yang ditulis ribuan tahun yang lalu lalu kita dibaca oleh pembaca sekarang pada zaman modern ini, lalu diterapkan prinsipnya kepada masa kita. Tapi itulah hebatnya Alkitab itu. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, selalu relevan prinsipnya sampai sekarang, dari zaman ke zaman. Memang waktu kita belajar Alkitab ini kita juga harus lihat konteksnya, ya, kepada siapa ditulis, ya, kapan, kemudian bagaimana, apakah ini prinsipnya universal ataukah prinsipnya hanya untuk konteks saat itu. Ya, itulah kenapa kita belajar. Nah, ini adalah model komunikasi Alkitab. Nah, kita percaya bahwa Alkitab ini adalah sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Allah itu kekal. Dia maha tahu. Dia suci. Lalu dia ingin berkomunikasi kepada kita manusia
ya kan? Kita ini fana, terbatas, kita berdosa. Nah, sekarang bagaimana Tuhan mau berkomunikasi kepada kita? Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta, Dia mau berbicara, menyampaikan pesan, pekabaran kepada kita yang manusia terbatas, berdosa, sementara, ya kita punya pengertian terbatas, dan seterusnya. Nah, jadi karena itu Allah menggunakan para nabi, ya, rasul, raja, kita tahu 40 penulis Alkitab itu. Dan waktu ditulis Alkitab, waktu diberikan Tuhan firman-Nya itu bukan dalam bentuk kata-kata didiktekan, word by word, kata per kata kepada nabi dan rasul, bukan. Tapi itu diberikan melalui ilham, iluminasi, ya, inspirasi. Lalu mereka tuliskan berdasarkan mereka punya bahasa, budaya, cara berpikir, latar belakang, dan seterusnya. Nah, dan Tuhan juga menggunakan, kan kita tahu bahwa Tuhan berbicara ya kepada para nabi itu bisa lewat mimpi, ya kan, berbicara langsung. Ada banyak cara-cara Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, lalu waktu mereka terima dari Tuhan, mereka menuliskannya sesuai dengan budaya mereka, cara berpikir mereka, latar belakang mereka, pendidikan mereka, dan seterusnya. Maka kita bisa lihat ketika kita baca Alkitab itu, cara berpikir si ini begini, cara berpikir misalnya Paulus itu dia seorang teolog, ya, seorang orang pintar dia. Waktu dia berbicara, menulis, beda sekali. Banyak kan istilah-istilah yang kita kadang-kadang susah memahaminya. Tapi berbeda dengan misalnya ya seperti Markus, ya, atau Matius misalnya, itu kita bisa lihat tingkat intelek mereka. Nah, jadi begitulah Tuhan berkomunikasi kepada kita manusia yang berdosa ini. Dan ini yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan yang mengirimkan pesannya itu harus diterima manusia kita sesuai dengan apa yang Tuhan telah kirimkan. Jadi harus orisinil, asli itu pekabaran itu. Tidak boleh Tuhan kirim A sampai di kita jadi B. Tapi harus orisinil, ya. Apa yang Tuhan sampaikan itu ya sampai kepada kita manusia dengan sesuai maksud siapa? Maksud daripada Tuhan sendiri. Nah, karena gap itulah maka perlu ada satu ya bagaimana cara belajar supaya memahaminya dengan baik. Ilmu hermeneutik perlu. Supaya kita bisa mengerti pesan Tuhan kepada siapa? Kepada kita. Nah, dan pesan itu harus sesuai dengan maksud si pemberi pesan, yaitu Tuhan. Ketika pembawa pesan itu membawakannya kepada kita. Ataupun kalau kita menjadi si pembawa pesan itu, kita harus bawakan sesuai dengan maksud Tuhan itu. Jadi tidak boleh melenceng lain daripada maksudnya. Nah, jadi bagaimana menjembataninya? Gap itu tadi, disitulah perlu apa? Ilmu hermeneutik itu tadi. Ya, perlu exegesis, eksposisi, supaya pesan Tuhan yang diberikan kepada para nabi, para rasul, di mana itu ditulis dalam bentuk dokumen, dalam bentuk tulisan-tulisan yang ditulis ribuan tahun yang lalu, dengan setting sejarah, budaya, bahasa yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana supaya pesan itu sampai kepada kita dengan cara yang sesuai dengan apa yang maksud si pemberi pesan itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, maka ini kita perlu tahu juga tujuan belajar Alkitab atau hermeneutik. Tadi kan kita sudah melihat bagaimana supaya pesan Tuhan itu sampai, jangan sampai nanti pesan itu tidak utuh, atau malah bertambah, atau malah berkurang, atau pesannya malah melenceng. Nah, itu sebabnya kita juga perlu, ya memang nanti saudara-saudara bisa perlu pelajari sendiri. Kita juga perlu lihat juga genre-genre daripada Alkitab itu. Ada sejarah, ada 5 buku Musa, ada sejarah, ada apokaliptik dan seterusnya, ada surat-surat, ada Injil. Nah, ada simbol-simbol di sana. Apakah ini kiasan atau apakah literal? Apakah ini
kebenaran universal ataukah hari itu ada atau pada zaman itu. Nah, di gereja kami dulu pernah berkelahi orang di gereja karena masalah, saya lupa ya, di Timotius ya, bahwa perempuan tidak boleh katanya berbicara, harus pakai tudung begitu. Lalu ini bapak ini dia baca Alkitab itu, lalu dia bilang ketika ada perempuan naik ke gereja ke mimbar, dia apa itu berkhotbah, langsung dia berdiri, turun, ini Alkitab bilang nggak boleh perempuan apa, perempuan itu mengajar, perempuan harus duduk, katanya begitu. Akhirnya ribut. Waduh, saya lucu dulu lihat itu ya. Nah ini karena apa? Ya itu tadi karena tidak memahami kan begitu. Nah, jadi padahal kan konteksnya itu kan lain, ya kan? Kita harus pelajari budaya di sana pada zaman itu. Kenapa Paulus katakan begitu? Apakah memang seperti itu? Nah, disitulah perlu apa? Perlu kita hermeneutik untuk mempelajarinya. Nah, ini tujuan belajar Alkitab. Yang pertama sebagai ilmu, ya. Jadi supaya kita punya ilmu, punya pengetahuan. Kalau orang belajar dan baca, ya dia pasti punya apa? Punya pengetahuan. Pengetahuan perlu. Karena tanpa pengetahuan kita akan susah. Kita mau apa? Hidup kita tanpa pengetahuan itu kita akan gelap. Ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar untuk dapatkan ilmu, ya. Tapi dengan seperangkat prinsip yang kita aturan yang sudah diberikan, ya. Nah, sesuai maksud si penulis itu sendiri. Yang kedua untuk tujuan aplikasi. Nah, jadi kita belajar Alkitab itu supaya bisa diaplikasikan. Ya, jadi tidak hanya berhenti di ilmu, tapi setelah kita tahu punya ilmu, lalu kita terapkan. Karena pengetahuan tanpa penerapan itu tidak berguna. Mau saudara belajar sehebat apapun, tidak ada penerapannya, nggak ada aplikasinya di lapangan dalam hidup, itu nol itu. Jadi belajar Alkitab tanpa penerapan aplikasi itu juga nol, nggak ada gunanya itu. Jadi jago-jago Alkitab nubuatan, bangga-bangga kita kan kuasai Daniel Wahyu, tapi tidak sesuai dengan apa yang dipelajari, ya. Jadi itu juga adalah salah. Jadi untuk tujuan aplikasi kita belajar itu. Kita berdoa, Tuhan, aku belajar firman supaya aku bisa aplikasikan ini dalam hidup saya pribadi, bukan hidup orang. Jadi belajar Alkitab itu untuk saya, itu yang pertama. Saya belajar Alkitab supaya saya mengetahui, lalu saya aplikasikan dalam diri saya. Lalu yang kedua berbagi bagi siapa? Bagi orang lain. Yang ketiga untuk pertumbuhan rohani. Jadi setelah kita mengerti Alkitab dengan benar, kita aplikasikan dengan kebenaran Alkitab itu kepada diri kita, hidup kita sehari-hari, maka kehidupan iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Itu dia. Ini yang menjadi tujuan utama daripada hermeneutik. Jadi bukan dalam proses bukan di proses hermeneutik, tapi kita belajar Alkitab hermeneutik itu tujuannya untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani. Itulah tujuannya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu prinsipnya, makanya kita arahkan ke sana pertumbuhan rohani. Yang keempat adalah untuk tindakan preventif supaya terhindar dari ajaran palsu. Nah, sekarang kan banyak begitu. Ya, orang mengajar Alkitab, kemudian ya ajarannya palsu, tidak sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Jadi karena sekarang ini banyak di gereja kita juga banyak, di gereja Advent itu paling banyak sekarang apa? Muncul ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang kita yakini. Jangan lupa ya, karena kita orang Advent, jadi kita punya cara pemahaman Alkitab sendiri sesuai dengan konsep pemahaman gereja kita. Ya, gereja lain juga punya pemahaman mereka, Pantekosta punya, Karismatik punya, Katolik punya, tapi yang sesuai dengan kita punya kaidah-kaidah dalam penafsiran pemahaman Alkitab gereja kita. Nah, jadi kalau sudah ada satu ajaran yang ditampilkan, ya kita tahu mengcounternya. Kenapa? Oh, saya belajar. Ternyata itu salah. Jadi jangan sampai kemarin-kemarin itu waktu yang lalu ya, itu di Jakarta itu, waktu datang aja apa itu yang
Godhead itu ya, yang mereka akhirnya tidak mengakui Roh Kudus itu tadinya karena saya tahu cerita itu karena orang yang terlibat di sana menelepon saya, kebetulan masih keluarga. Jadi awalnya mereka belajar Alkitab, Bible study di Jakarta itu bagus sekali awal, tapi lama-lama kemudian mengarah sampai kemudian apa? Mereka diajarkan itu dan mereka terima. Dan akhirnya terjadi konfrontasi yang luar biasa pada saat itu. Nah, jadi kalau kita sudah belajar Alkitab, kita sudah pahami dengan baik, jadi kalau ada ajaran yang di luar gereja kita, doktrin gereja kita yang ajarkan, oh ini salah. Kita bisa tahu. Karena apa? Kita sudah belajar. Tapi kalau ada belajar nggak paham, ya sudah. Kita akan terbawa ke sana. Lalu kemudian yang kelima, untuk tujuan eksposisi atau penerapan tadi. Jadi, poin penting dalam belajar Alkitab itu adalah penerapan. Apapun yang kita pelajari kalau nggak diterapkan itu tidak ada sia-sia sebenarnya itu ya. Karena itulah kebutuhan kita. Bagaimana kita menerapkan apa yang kita pelajari. Maka kami sebagai pendeta ini sangat terbeban. Bahkan kadang-kadang tidak mudah. Karena ini kita kan mengajar, kita orang yang suka belajar Alkitab mengajar. Kadang-kadang saya bertanya, apakah saya sudah terapkan? Maka saya biasanya jarang mengkhotbahkan sesuatu yang saya belum hidupkan. Saya mau khotbahkan mengenai vegetarian misalnya, atau khotbahkan mengenai kesabaran. Kita harus sabar. Tapi saya ini pemarah. Nah, itu bukan pekabaran yang akan berkuasa kan begitu. Nah, itu tujuan untuk penerapan. Kita belajar Alkitab. Inilah tujuan kita, Pak. Belajar Alkitab sebagai ilmu untuk aplikasi, pertumbuhan rohani, lalu kemudian untuk tujuan preventif dan juga eksposisi atau khotbah ya. Eksposisi ini khotbah, lalu kemudian akan diterapkan. Kemudian ada kualifikasi mereka yang menjadi pelajar Alkitab atau penafsir Alkitab. Ada 3 penafsir Alkitab dalam Alkitab dikatakan di sini. Yang pertama penafsir resmi. Penafsir resmi ini pada zaman Yesus itu mungkin ini para ahli Taurat, orang Farisi, atau dalam perjanjian lama itu para ahli kitab gitu ya, seperti Esra seterusnya. Itu disebut penafsir resmi ya di Kisah 13:27. Yang kedua ada penafsir palsu. Itu ada di 2 Korintus 4 ayat 2 itu, Efesus 4 ayat 14. Itu nanti sudah bisa baca. Jadi mereka menafsirkan Alkitab itu firman itu secara salah. Jadi karena ditafsirkan secara salah, maka tidak sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Ini bahaya penafsir palsu ini. Yang ketiga penafsir benar, yang benar ya, Lukas 4 ayat 27. Siapa itu Yesus? Penafsir yang benar. Jadi siapapun kita yang mempelajari Alkitab, kita harus mencontoh Yesus, menafsirkan Alkitab dengan benar. Dia membandingkan ayat yang satu ke ayat yang lain, dan membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Lalu di sini ada ciri-ciri, ada 6 ciri-ciri orang yang harus, ciri-ciri yang harus dimiliki oleh penafsir yang benar. Kan kita ini kan pelajar Alkitab. Kita juga menafsirkan Alkitab. Ya. Nah, sekarang apa ciri-cirinya? Tadi kan kita sudah tahu ada 3 ya penafsir Alkitab. Nah, sekarang apa ciri-ciri yang kita harus miliki sebagai penafsir Alkitab yang benar? Sebagai pelajar Alkitab yang benar. Yang pertama adalah kita harus punya hati yang baru. 1 Korintus 2:14. Kita harus punya hati yang baru. Kalau hati kita tidak diperbaharui, kita tidak bertobat, ya bagaimana kita bisa menjelaskan Alkitab dengan benar? Ini saya pernah menemukan ada satu anggota, saya tahu, ya saya tidak mau menghakimi akan kehidupannya, tapi saya simpati kepadanya. Tapi demi membenarkan perbuatannya, dia mengutip ayat Alkitab.
ditafsirkan secara salah, supaya seolah-olah dia benar, kan begitu. Lalu saya katakan salah ini Pak, nggak begini ceritanya ini. Jadi kalau hati kita diperbaharui, kita bertobat, ya maka kita akan menjadi komunikator daripada Tuhan yang benar. Ya, ketika kita menyampaikan firman atau nasihat kepada orang lain, itu akan apa? Nasihat yang benar. Jadi seorang penafsir harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia harus menjadi orang yang rohani, sanggup melihat hal-hal yang rohani, ya, yang akan disampaikan. Karena kita bukan manusia duniawi, tapi ya manusia rohani yang melihat hal-hal yang apa? Hal yang rohani. Nah, lalu kemudian yang berikut adalah yang kedua adalah ciri-cirinya hati yang lapar, memiliki hati yang lapar. 1 Petrus 2 ayat 2. Nah, menafsir firman Allah itu bukan satu kebiasaan atau satu kebetulan, tapi itu adalah satu kerinduan, ya. Karena tanpa kerinduan orang tidak akan sampai kepada kepuasan dalam menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, kerinduan didapatkan apabila orang percaya itu betul-betul memiliki hati yang lapar. Kan berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia ingin belajar, ingin belajar, menggali, mendalami, dan seterusnya. Yang berikut adalah memiliki hati yang taat. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Hati yang taat. Jadi taat begini artinya kita akui bahwa Alkitab ini adalah otoritas tunggal tertinggi dan mutlak bagi iman kita, kehidupan pengikut Tuhan. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah. Ya. Oleh karena itu kita harus patuh kepadanya, taat. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya di Alkitab itu, kita baca, kita pelajari, kita taat, kita ikuti. Kita manut gitu loh. Dan kita lakukan apa yang diminta kepada kita di sana. Nah, karena kalau kita tidak ada tekad untuk taat melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan dalam pelajaran Alkitab yang kita pelajari itu, maka Tuhan tidak akan membuka jalan kepada kita. Ya, jadi supaya kita menjadi penafsir yang baik, kita harus taat. Walaupun nggak sesuai dengan hati kita, kemauan kita, tapi karena ini firman Tuhan, saya akan patuhi, ikuti. Yang keempat adalah hati yang disiplin. Yesaya 50 ayat 4. Jadi artinya tidak mudah putus asa. Terus seperti William Miller itu. Kalau sudah tahu cerita William Miller waktu dia belajar nubuatan 2300 pagi dan petang, belajar kitab Daniel, dia bilang dia tidak akan melangkah kepada poin yang lain sebelum dia mengerti betul akan satu ayat yang dia sedang pelajari. Jadi dia akan terus cari sampai dia ketemukan. Jadi seorang pelajar juga harus demikian, disiplin dia. Tidak mudah putus asa. Kalau ada kesulitan yang kita temukan waktu baca Alkitab itu, jangan langsung menyerah, susah ini, udahlah tutup aja. Atau tanya pendeta lah. Ya jalan terakhir kan begitu. Capek ini, sudah capek kerja, belajar sekolah, ini belajar ini lagi, sulit lagi ayat ini. Ya udahlah. Akhirnya kita berhenti. Jadi belajar Alkitab itu membutuhkan tekad, ketekunan, dan disiplin yang yang kuat. Karena kalau tidak, kita tidak sampai kepada kepada kebenaran yang Tuhan telah berikan. Hanya dengan kerja keras dan kesungguhan akan menghasilkan buah yang baik. Jadi ya, seorang pelajar Alkitab, penafsir yang baik itu dia memiliki hati yang disiplin, tidak pantang menyerah, ya. Pokoknya dia sampai menemukan, ya, gali terus dan seterusnya. Lalu yang kelima adalah hati yang mau diajar dan rendah hati. Jadi tidak menjadi jadi guru, ya, tapi dia mau diajar. Tidak pernah merasa cukup.
untuk belajar. Karena dia tahu bahwa firman ini adalah penuh dengan kekayaan akan firman Tuhan. Jadi dia kerendah hati, dia mau belajar. Tidak menjadi sombong di sana. Tidak merasa sudah sok tahu semua, sudah pinter, tapi dia mau belajar, mau diajar, dan rendah hati untuk menerima semua yang tertulis di sana. Nah, kemudian juga dia mau dikoreksi juga. Jadi kalau kita seorang pelajar Alkitab yang rendah hati, kita mau dikoreksi. Ya. Mau ditegur oleh firman Tuhan. Dan akhirnya mau bertobat. Lalu yang terakhir itu adalah hati yang beriman. Ibrani 11:6, seorang penafsir adalah seorang yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Karena ia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas semua Tuhan. Jadi hatinya tidak bimbang, tetapi teguh bagaikan batu karang. Karena firman Tuhan menjadi pegangan yang apa? Yang utama. Jadi inilah 6 ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang penafsir yang benar, hati yang baru, hati yang lapar, hati yang taat, hati yang disiplin, hati yang mau diajar, dan hati yang beriman. Nah, kalau ini kita miliki, maka kita akan menjadi pelajar Alkitab yang baik, yang setia, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang terakhir, waktu kita belajar Alkitab itu, ya perlu alat bantu ya. Perlu alat bantu. Nah, ya yang pertama Alkitab itu sumber buku utama yang kita pelajari. Kemudian miliki berbagai versi terjemahan Alkitab. Sekarang di Android juga ada itu. Terjemahan lama, sehari-hari, New King James, New International Version, terjemahan Indonesia juga banyak, bahasa Inggris juga banyak. Nah, di online sekarang banyak ini, online. Versi terjemahan itu, di Sabda itu ada itu. Jadi tinggal kita cari aja di Sabda itu banyak terjemahan versinya. Lalu Alkitab bahasa asli ya, bagi yang sudah belajar ini saudara Rian ini sangat mantap dia bahasa Ibrani. Nah, jadi perlu juga, kenapa? Karena menerjemahkan Alkitab itu tidak mudah, karena ada satu kata yang ya kadang-kadang tidak dimiliki oleh satu bahasa. Nah, itu maka dicarilah pada kata yang sama, yang mirip-mirip. Tapi kalau kita baca bahasa aslinya itu akan lebih clear dia di sana. Lalu Alkitab dengan strong, nomor strong itu di Google juga banyak itu. Ada studylight.org namanya, itu juga ada Alkitab strongnya. Ada banyak sekarang itu. Di Google itu banyak. Sekarang ini sumbernya banyak, tinggal cari saja itu. Lalu kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ya kamus Alkitab ini juga perlu. Ada satu kata yang kita mau cari artinya, ya kita cari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris. Ensiklopedia juga perlu membantu. Ini alat bantu ya. Lalu konkordansi, buku pengantar Alkitab. Lalu kemudian dia berkomentari juga. Ya di Google juga banyak itu, cari saja itu. Tinggal kita mau aja belajar, lalu buku Roh Nubuat. Ya, karena itu juga perlu. Itu juga referensi kita. Jadi ini semua alat bantu yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita supaya belajar Alkitab dengan baik. Nah, jadi kira-kira teman-teman itulah sedikit yang bisa kita pelajari secara teori. Nanti minggu depan kita praktek. Ya, tadi kan cara mudah gitu kan. Nah, kayaknya ini kalau bilang kayak sulit ini kelihatannya. Tapi ini prinsip yang paling tidak diketahui. Oh, seperti itu. Tapi kan biasanya kan kalau dipraktekkan bisa lebih mudah dia kan daripada sekedar teori, supaya tidak sekedar teori, setelah dipraktekkan oh ternyata begini. Nah, mudah. Jadi minggu depan lah kita akan sambung lagi. Ya, demikian. Kalau ada tambahan silakan tambahkan. Ini apa namanya? Bukan materi yang terbaik. Tapi kalau saudara punya pengertian lain, tambahan lain, silakan ditambahkan karena ini hal yang biasa untuk kita, yaitu belajar Alkitab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan, penjabarannya yang sangat baik ya. Untuk saat ini, saatnya kita untuk tanya jawab atau teman-teman yang ingin menambahkan, persilakan
boleh langsung dibuka mic-nya. Untuk waktu dan layar kami serahkan dulu. Dan teman-teman jika ada yang mau bertanya dan mau secara anonimus bisa kirim chat ke host atau ke MC. Silakan ditambahkan, diperkaya ini apa nih pemahaman kita ya. Silakan diperkaya. Mungkin sudah punya pengalaman ya, boleh dibagikan, tidak ada masalah. Kita masih ada waktu. Baik, Pendeta, saya ada pertanyaan. Iya, silakan. Jadi saya baru tahu gitu kan, hermeneutika ternyata ilmu untuk penafsiran Alkitab ya. Nah, yang saya mau pertanyakan itu apa perbedaannya tafsir sama interpretasi? Saya tanya gini karena dulu saat saya SMA gitu, saya belajar kan, diajarin namanya Bible Study. Nah, di dalam Bible Study itu ada 3 observasi, interpretasi, aplikasi gitu. Jadi dalam baca Alkitab, yaitu renungan pagi setiap hari Bible Study itu, kita pertama observasi kan satu cerita di Alkitab. Terus kita interpretasi, terus akhirnya kita tahu aplikasi yang kita dapatkan apa. Nah, di situ kayak yang saya mengertinya Pak Pendeta, kayak berbeda gitu. Kalau misalnya tafsir, kayak pikiran saya tuh langsung kayak hermeneutika penafsiran itu lebih kayak doktrin. Nah, sedangkan kalau Bible study yang biasanya saya lakukan itu aplikasi atau interpretasi yang saya lakukan itu kayak lebih aplikatif gitu. Jadi mungkin saya mau bertanya, ada nggak sih perbedaannya interpretasi dan penafsiran? Terus yang kedua, kalau misalnya sama, apakah itu berarti kita setiap hari dalam renungan pagi gitu menafsirkan Alkitab? Mungkin begitu Pak Pendeta. Oke, jadi menafsir interpret itu kan sama itu. Jadi tafsir itu kan artinya keterangan, penjelasan. Kalau menafsirkan itu kan menjelaskan. Jadi hermeneutika ternyata menjelaskan, itu artinya menjelaskan supaya terang gitu loh. Jadi satu topik kita pelajari ya misalnya lah mengenai di mana tertulis itu ya ayatnya itu apa yang keluar dari mulut bukan apa yang keluar ya yang menajiskan dan seterusnya. Nah bagi kebagian orang kan itu ya berarti boleh makan apa namanya apa saja dan seterusnya, dari yang haram kan begitu. Atau 1 Timotius 4 ayat 4 itu mengenai kata haram itu di sana bahwa semua itu haram, semua tidak ada yang haram, yang penting didoakan, itu dari sana. Itu kan pemahaman kalau kita baca demikian ya kira-kira menjadi seperti itu saja, tapi di sini dibutuhkan penjelasan, penerangan, gitu loh, tafsir. Jadi waktu kita baca itu lalu kita kemudian membuat ayat itu lebih jelas, lebih terang. Menginterpretasikannya, menerangkannya. Menginterpretasikan itu menerangkan. Menafsirkan artinya menerangkan, menjelaskan. Supaya lebih terang. Bagaimana caranya tadi? Oh, coba kita cari dulu bahasa aslinya. Kata haram itu di sana apa ya? Oh, bahasa Yunani. Oh, ternyata dalam bahasa aslinya itu bukan haram, tapi apobleton. Artinya adalah tidak ada yang apa namanya itu ya, ditolak gitu ya. Tidak yang perlu ditolak di sana. Refuse, dalam bahasa King James itu reject atau refuse. Jadi bukan haram. Setelah kita cari bahasa aslinya, lalu kemudian kita baca lagi konteksnya, karena ada konteksnya ada 2, ada konteks dekat, ada konteks jauh, konteks luas, atau konteks luar kitab. Jadi di situ Paulus sedang bicara apa? Oh, dia bukan sedang bicara soal makanan itu kan. Jadi setelah kita buat demikian, lalu kemudian oh ternyata inilah pengertiannya, inilah maksudnya. Jadi seperti itu kira-kira sering menginterpretasikan itu, tafsir itulah untuk menjelaskan supaya lebih terang. Yang tadinya kita seperti kurang paham, samar-samar atau sama sekali tidak mengerti. Dengan kita menginterpretasikan, menafsirkan berdasarkan tadi prinsip-prinsip itu,
konteksnya apa, ini sedang bicara apa, kepada siapa. Nah, lalu kemudian kita dapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang ayat itu. Kalau renungan pagi itu kan hanya renungan. Itu renungan singkat, sudah dijelaskan di sana. Tapi mungkin ada juga kata-kata yang tidak jelas di sana, itu boleh juga ditafsirkan. Tapi waktu tafsiran itu nggak boleh kemudian lari dari apa yang materi dibicarakan di sana. Hanya supaya lebih jelas saja, oh ternyata ini maksudnya. Begitu, Sherin. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pendeta. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan atau menambahkan pertanyaan. Sudah jelas atau apa ini? Oh, ada satu pertanyaan, Pak Pendeta, tapi nggak mau disebutkan. Pertanyaannya, mengapa ada dari beberapa denominasi Kristen yang tidak mengaplikasikan apa yang sudah dikatakan Alkitab, bahkan yang secara gamblang? Bagaimana kita dapat berhadapan dengan mereka ketika membicarakan isi Alkitab jika ada yang membingungkan? Mungkin itu, Pak Pendeta. Oke, mungkin yang lain kita diskusi lah ya. Ada yang mau menambahkan apa yang memberikan penjelasan mengenai pertanyaan tadi itu? Silakan. Supaya semua terlibat. Jadi begini, masing-masing denominasi itu mereka punya prinsip penafsiran tersendiri, mereka punya naratif tersendiri, mereka punya cara tersendiri. Ya, memang ada beberapa jenis penafsirannya yang ada di dalam dunia teologi. Ada computeris, ada yang preteris. Kalau kita gereja Advent itu kita punya prinsip penafsiran itu adalah historical ya, historical. Nah sekarang kita mau jelaskan satu penafsiran atau teks kepada orang dari denominasi lain itu, kemudian menggunakan kita punya naratif atau kita punya penafsiran standarnya gereja kita. Nah, di sini ada kesulitannya. Misalnya kalau kita menjelaskan mengenai kepada orang karismatik itu, atau kepada kaum Calvinis ya, mengenai keselamatan. Bagi mereka keselamatan itu ya sekali selamat ya tetap selamat. Tapi kalau kita kan tidak. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak memegang itu setia sampai akhir. Nah, mereka punya alasan tersendiri, mereka punya naratif sendiri, mereka punya metode sendiri untuk menjelaskan itu. Contohnya mengenai rapture gitu ya. Dalam Matius pasal 25 itu, yang lain akan ditinggalkan, yang lain akan diangkat rahasia itu rapture. Nah, kalau kita kan punya penafsiran itu kan historis. Kita tidak percaya adanya pengangkatan rahasia berdasarkan teks ayat itu kalau kita baca. Karena itu bisa bersifat simbolis saja, kiasan. Tapi mereka menafsirkannya itu dengan cara metode mereka yang futuris itu. Jadi di situ ada gap-nya di sana. Nah, artinya sekarang bagaimana kita menjelaskan? Kita
Ya jelaskan saja sesuai prinsip gereja kita yang kita pahami, tanpa kemudian menyalahkan, mendiskreditkan mereka punya metode. Jadi saya ikut di satu grup perdebatan Alkitab. Itu berdebat sudah 2 tahun, topiknya mengenai Sabat, makanan. Kita orang Advent di situ banyak terlibat, menyerangkan Sabat sesuai dengan perspektif kita. Kemudian mereka juga demikian, tidak selesai, ada ujungnya. Nah, akhirnya saling sindir, maki-maki dan seterusnya. Nah, sebagai kita pelajar Alkitab yang baik, kita tidak boleh seperti itu. Jelaskan saja Alkitab sesuai dengan ya kita punya pemahaman doktrin kita, pemahaman cara penafsiran gereja kita, ya tanpa kemudian menjelekkan cara mereka membaca Alkitab, ya supaya kita jadi pelajar yang baik begitu. Nah ini misalnya contoh, saya berdiskusi dengan golongan karismatik mengenai bahasa roh di 1 Korintus pasal 14, 12, 14 itu. Nah, mengenai bahasa roh dan seterusnya. Terutama bahasa roh glossolalia itu. Kami diskusi beberapa hari itu. Saya biarkan dia menerangkan dia punya pemahaman tentang teks ayat itu dan seterusnya. Dan kami diskusi kan dia punya pemahaman itu, kamu salah sudut pemahaman dia punya, kan mereka sudah punya cara tersendiri. Lalu setelah dalam diskusi itu kemudian saya coba masuk menerangkan dari pemahaman saya sebagai orang Advent. Tentunya saya jelaskan kepadanya berdasarkan konteksnya Alkitab, konteks pasal itu dan seterusnya. Saya gunakan Alkitab menerangkan diri sendiri dan seterusnya. Nah, pada akhirnya kemudian di akhir pelajaran kami itu, oh iya, betul juga. Ternyata ya apa yang Bapak jelaskan itu ya ternyata memang begitu ya. Nah, saya baru tahu katanya gitu. Nah, akhirnya dari situ dia kemudian akhirnya berhenti dia berbahasa roh gitu ya. Nggak mau lagi berbahasa roh dia. Setelah kami belajar itu beberapa hari itu, hanya dia bilang, saya tidak lagi berbahasa roh. Ya, ternyata ya, seperti itu katanya gitu. Kira-kira seperti itu saya. Nah, jadi kita jelaskanlah sesuai dengan kita punya pemahaman naratif kita tanpa mempersalahkan, memojokkan mereka punya pemahaman yang seperti itu. Kita harus sabar untuk menjelaskannya dengan baik, secara rohani lah. Demikian. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Berarti kenapa ada banyak denominasi Kristen itu bisa pengertiannya beda karena pertama cara penafsirannya juga udah berbeda ya. Terus yang kedua, gimana cara kita menjelaskannya ya kita jelaskan sesuai apa yang kita tahu dari Alkitab juga dengan kesabaran. Oke, satu yang penting, kita harus kuasai memang topik itu. Kalau enggak, ya kita akan susah. Tapi ini penting juga diterapkan. Kalau kita tidak tahu, jangan paksakan jawabanmu, nanti ngelantur. Katakan saja, mohon maaf, saya belum mengerti ini, saya akan pelajari, nanti saya akan sampaikan pembahasannya. Jadi jangan coba-coba cari-cari jawaban, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, sebagai pelajar Alkitab yang baik itu, katakan, saya belum pelajari, saya belum mengerti. Jadi jangan gengsi gitu loh mengatakan demikian. Itulah kerendahan hati seorang pelajar Alkitab. Demikian. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin teman-teman lagi yang lain ada yang mau menambahkan, mau bertanya. Pendeta, saya mau tanya dikit lagi nih. Silakan. Kayak yang saya berpikir, sebenarnya berarti tugas penafsiran itu apakah hanya bapak-bapak gereja kayak yang tadi penafsir resmi gitu ya?
bapak-bapak gereja dari GC begitu, atau kita juga bisa melakukannya. Karena kalau misalnya secara sehari-hari gitulah, tips sehari-hari kita, kalau kita misalnya nggak mengerti sesuatu, pasti kan kita mencari dari buat, terus kita mencari dari research yang advance lainnya, yang mana itu sudah ditafsirkan oleh mereka. Apakah yang mana kita bukan nafsirkan, menurut saya, yaitu kita mempelajari dari penafsiran bapak-bapak gereja begitu. Berarti pertanyaan saya, apakah penafsiran itu eksklusif untuk mereka atau orang awam pun bisa melakukannya? Mungkin begitu, Pak. Oke, jadi misalnya saya seperti kemarin mempelajari mengenai karunia rohani, misalnya karunia rohani mujizat, ada banyak yang kemarin saya pelajari itu. Ya, saya menggunakan sumber-sumber yang orang telah gali itu pelajari, mereka sudah pelajari, mereka sudah tafsirkan seterusnya. Lalu ketika saya ambil untuk menjadi bahan saya, tentu saya kan mengutip, kasih referensinya, dan juga dengan bahasa saya tentunya, tidak murni plek bahasa mereka, tapi bahasa saya yang bisa mudah dimengerti. Nah, itu juga bagian daripada menafsirkan. Jadi waktu kita pun kutip referensi daripada orang, kemudian kita juga masukkan, karena kita namanya belajar itu menafsirkan juga, walaupun sudah tafsirkan juga itu. Mereka sudah tafsirkan juga di dalam bahan mereka, lalu kita juga ambil untuk bahan kita, itu juga sama dengan menafsirkan. Artinya kan membuat penjelasan lebih makin terang di sana. Jadi menafsir itu bukan eksklusif milik daripada Bapak Gereja, para sarjana teologi, para pendeta, tidak. Semua. Karena kan semua orang kan baca Alkitab. Kecuali dulu, pada zaman kegelapan dulu, ketika Alkitab itu hanya dibaca para imam, para pastor. Nah, orang awam tidak punya hak untuk menafsirkan Alkitab. Tapi sekarang semua kita bisa. Tapi jangan lupa tadi kita punya kaidah-kaidah dalam penafsiran Alkitab yang gereja kita sudah buat, dia punya panduannya, prinsipnya itu. Jadi siapapun bisa, saya juga bisa. Itu bukan milik orang tertentu, tapi milik semua umat yang mau belajar Alkitab dengan rajin. Demikian, Sherin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Berarti kita semua juga bisa sama kesempatannya untuk mempelajari Alkitab sedalam itu ya, dengan bahkan orang maupun orang awam ataupun orang-orang bapak-bapak gereja. Nah, Pak Pendeta, ini ada satu pertanyaan lagi dari anonim. Katanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa tafsiran agama kita benar atau salah dan agama lain benar atau salah? Gitu, Pak Pendeta. Oke. Kita harus punya yang namanya, kalau kita tidak yakin bahwa kita orang benar, maka kita akan selalu hidup dalam keraguan. Kita tidak punya pegangan. Apakah orang Advent percaya bahwa mereka gereja yang benar? Apakah Sherin yakin bahwa Sherin sudah berada di gereja yang benar? Itu dulu pertanyaan saya. Kalau Sherin tidak yakin bahwa Sherin telah berada di gereja yang benar ini, maka engkau akan ragu-ragu dan tidak di sini lagi. Jadi secara eksklusif, bahwa berdasarkan kita punya naratif, tadi ingatnya naratif daripada gereja kita, bahwa kita adalah gereja yang benar, gereja yang sisa, ya, itu harus kita miliki secara eksklusif dalam diri kita. Kita harus merasa kita gereja yang benar, gitu ya. Tapi ini ada kelanjutannya. Kita tidak boleh menganggap orang lain itu apa? Karena tidak sama dengan kita, sesat, dan mereka tidak akan selamat. Nah, dalam hal ini, sebagai orang Advent,
sebagai kita ini Kristen, tapi kita dalam denominasi gereja Advent, kita harus masing-masing kita harus merasa bahwa semua agama begitu. Bahkan orang yang Mormon, karismatik, Katolik, semua merasa mereka yang benar. Kalau semua merasa yang benar, berarti siapa yang benar sebenarnya, kan gitu. Nah, jadi artinya biarkanlah setiap orang itu dengan keyakinannya, agamanya, biarkan mereka benar, walaupun benar menurut mereka sendiri. Kita pun demikian kan? Kita pun benar kan karena apa? Benar karena ya kita klaim kan kita benar. Gitu. Tapi ada dasarnya kan kita mengatakan demikian. Kita tidak ujuk-ujuk kita bilang kita ini gereja benar. Tapi itu ada dasarnya. Itu melalui penyelidikan Alkitab, ilham yang diterima, dan akhirnya kita tiba pada kesimpulan bahwa memang inilah gereja yang benar. Karena ada ciri-cirinya kan di dalam Alkitab. Inilah nabi yang benar, karena ada ciri-ciri dan seterusnya. Nah, tapi biarkan orang dengan apa? Dia punya kebenaran sendiri, tapi saya adalah gereja yang orang sudah berada di dalam kebenaran ini, dan inilah menurut saya kebenaran yang harus saya pahami, pegang, dan ajarkan kepada orang lain tanpa saya harus menjelek-jelekan orang, menyalah-nyalakan orang, dan anggap mereka sesat dan jauh dari Tuhan. Nah, jadi itulah sebabnya sebagai umat-umat Tuhan hari ini, kita semua harus merasa bahwa kita ini ada di gereja yang benar. Tapi bukan klaim semata ini ya, karena itu berdasarkan penelitian Alkitab, doa, inspirasi, ilham, terutama yang diberikan kepada hambanya Ellen White. Yang mana orang ini, bagi orang lain kita ini salah, sesat kita ini bagi orang lain. Tapi biar aja, tidak masalah. Itu lumrah dalam beragama kan begitu. Ya demikian, Sherin. Oke, baik. Saya rasa sudah menjawab ya. Ini ada pertanyaan tambahan sedikit. Katanya, apakah kita harus menjelaskan atau menerangkan bahwa tafsiran kita itu yang benar? Oke. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa masing-masing orang itu punya naratif. Masing-masing punya metode masing-masing. Jadi ketika kita mengadakan satu belajar bersama, diskusi bersama, secara verbal tentunya kita tidak mengatakan bahwa kan semua orang kan akan mengatakan kecapnya nomor 1 kan begitu. Kita tidak perlu mengatakan kecap kita nomor 1. Tapi kita akan tunjukkan lewat pembelajaran Alkitab berdasarkan konteksnya, literaturnya, bahasanya, bahwa memang ini yang benar. Nah, saya berdiskusi, belajar juga dengan banyak orang, terutama ketika KKR itu ada KKR, lalu mereka datang, lalu kemudian mereka pelajari Sabat, lalu kemudian mereka ingin belajar kembali. Mereka ingin tahu, karena bagi mereka Sabat itu ya adalah hari Minggu, atau bagi yang lain Sabat itu adalah Yesus sendiri, gitu. Nah, dalam arti hari itu semua sama. Itu pemahaman mereka dalam pendalaman Alkitab yang mereka tahu. Nah, pada waktu kami belajar, saya tidak katakan bahwa itu salah, Pak. Tidak demikian. Tidak. Tapi, kita biarkan dia menerangkan apa yang dia ketahui, lalu kemudian kita akan jelaskan sesuai konteksnya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan firman itu bicara apa adanya di sana, sampai akhirnya mereka mengatakan, oh iya ternyata salah kami selama ini. Jadi akhirnya mereka sendiri mengatakan dirinya salah kami. Saya tidak bilang dia salah, Bapak salah, saya tidak bilang salah. Tapi dia sendiri akhirnya mengatakan, oh saya salah ternyata. Saya pikir selama ini Sabat itu ya hari Minggu. Ternyata Alkitab mengatakan ya hari ke-7, hari Sabtu. Akhirnya kemudian mereka terima Sabat dan dibaptiskan.
Nah, ya kira-kira seperti itulah. Metode apapun yang orang gunakan, jangan pernah kita salahkan metode mereka. Karena itu yang mereka tahu kan. Bagaimana kita menghakimi mereka, itu yang mereka tahu. Tapi melalui pembelajaran Alkitab, kita tuntun mereka untuk memahami kebenaran seperti ini. Itulah makanya kita perlu belajar apologetik ya, apologet. Apa itu? Mempertahankan doktrin. Bukan debat kusir ya, tapi belajar bersama. Nah, dengan belajar bersama itu, diskusi-diskusi bersama, tapi kata dia, kita harus kuasai. Kalau nggak kita kuasai ya sudah. Nggak jadi dia dimenangkan. Nggak tahu di kemenangan akhirnya, karena kita tidak kuasai. Jadi kalau belum kuasai, jangan coba-coba. Katakan dulu, nanti ya saya belajar dulu ya, nanti kita baru belajar bersama. Ya demikian, Sering. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya rasa cukup menjawab ya. Baik. Sekarang karena waktunya masih ada, diberikan kesempatan buat teman-teman mungkin yang masih memiliki sesuatu untuk ditambahkan, ditanyakan. Ini Rian, Bill ini biasanya ini bagus pandangan-pandangannya. Billy seterusnya. Kita mau dengar dulu tambahan-tambahan dari mereka. Ini pakar-pakar kita ini, Bill, Jansen, Billy, Noti, Samuel. Wah, semua bilang mantap nih Samuel. Si Bill ini. Mantap katanya Bill. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi, kita akan menutup sesi diskusi kita. Sekarang kita akan masuk ke lagu penutup. Tapi sebelumnya teman-teman, ada sedikit pengumuman. Kami setelah diskusi sudah mengambil keputusan bahwa kita akan mengumpulkan persembahan lagi pada jam KPA. Untuk bagi teman-teman yang sudah tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, bisa mengirimkan melalui ATM dari nomor rekening yang sudah dikirim di kolom chat atas nama Gabriela, juga bisa melalui OVO. Baik, sambil teman-teman mungkin boleh memberikan persembahan, kita akan mendengarkan lagu tutup dari lagu Sion. Ya, untuk waktu dan layar boleh di-share screen lagu penutupnya.
Baik, untuk doa penutup kita minta kesediaan Pak Pendeta Dedi Panjaitan untuk menutup acara kita dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami boleh belajar bersama di acara Vesper, Kamai, dan juga Pemuda Advent. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami telah pelajari, Tuhan menuntun kami memahaminya dengan baik. Kami menjadi pelajar-pelajar Alkitab yang setia. Kami dapat menggunakan waktu hidup kami untuk mempelajari Alkitab, firman Tuhan, sebagai buku pengharapan yang dapat mengubahkan kami, baik pikiran kami, karakter kami, untuk menjadi lebih rohani dari hari ke hari. Kami tahu Tuhan kami sangat terbatas dalam hal ini. Tapi kami tahu Roh Kudus telah datang untuk menuntun kami, membuka pemahaman kami, sehingga siapapun kami dapat mengerti, memahami sabdamu yang menyelamatkan ini untuk kami miliki secara eksklusif bagi diri kami sendiri dan juga kami bisa bagikan bagi orang lain. Berkati ya Tuhan semua orang-orang muda yang sudah hadir, biarlah kami boleh terus menggunakan waktu kami untuk belajar pada minggu depan untuk menggali lebih dalam akan kebenaran sabda. Berkati kami malam ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah serangkaian acara KPA kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita menutup, kita akan ada sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman semua boleh dibuka, dimohon untuk membuka kameranya, kita akan berfoto. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Pak Pendeta sudah membawakan firman yang begitu indah. Sampai jumpa di acara KPA minggu depan di waktu yang sama. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat sahabat semua.